Perlu kau ketahui dan harus kau ketahui. Ya memang betul. Kau ini bagaimana? Yesus itu kan firman yang keluar dari Bapa. Masa kau nggak nangkap-nangkap juga? Kau ngerti gak kata keluar? Yesus itu keluar dari mulutnya Bapaknya, keluar lalu menjadi manusia. Itulah dia. Paham? Maka Bapa menyebutnya adalah sebagai anak. Anak. Begitu. Perlu kau ketahui dan harus kau ketahui. Jangan kau sama-samakan kata Allah di dalam Al-Quranmu dengan yang ada di dalam Alkitabku dong. Kau itu bagaimana? Suka-suka hatimu aja memahami kitab orang. Jangan kau sama-samakan. Allah di dalam Al-Quranmu itu adalah nama bagi kau dan bagi ajaranmu, tapi tidak di dalam ajaran kami di Kristen atau yang ada di dalam Alkitab kami. Karena kata Allah di situ hanyalah sebagai proper name. Kau paham? Tentu kau nggak paham karena kau mencoba untuk menyamakannya. Perlu kau ketahui dan harus kau ketahui. Kau bukan imbangku. Kau panggil dulu sejak naik kemarilah. Perlu kau ketahui dan harus kau ketahui. Itulah makanya aku bilang sama kau, kau baca itu Yohanes pasal 1 seluruhnya. Kau bilang gak ada dalilnya. Kan kelihatan kau tak membacanya. Perlu kau ketahui dan harus kau ketahui. Jangan sok pintar deh. Oke, kata Allah dalam kitabmu itu kamu ambil dari mana? Coba kamu jelaskan secara tekstual apa asal kata Allah dalam kitabmu. Jabarkan. Kau katakan Bapa dan Yesus itu satu. Pertanyaan saya, kalau Yesus dan Bapa itu satu, ketika Yesus keluar dari selangkangan Maria, apakah Bapa juga keluar dari selangkangan Maria? Jawab. Jawab dulu dong. Ketika Yesus itu dilahirkan melalui selangkangan, kalau Bapa itu satu dengan Yesus, apakah itu berarti Bapa juga dilahirkan oleh Maria? Perlu kau ketahui dan harus kau ketahui. Apakah kau tahu waktu kau keluar dari selangkangan ibumu? Tentu tidak. Dan perlu kau ketahui dan harus kau tanyakan kepada ibumu. Benar enggak kau berasal dari keluar dan berasal dari vagina ibumu? Atau jangan-jangan kau berasal dari vagina mamanya orang lain? Dan perlu kau ketahui, kalau dugaan dan ramalanku benar, kau ini merupakan anak yang lahir dari luar keinginan bapak dan mamamu. Itu bila dugaanku tepat. Itu kan hanya dugaan. Coba dulu kau tanyakan sama mama dan bapakmu. Ini suara kamu ini akan didengarkan oleh seluruh manusia. Ya, karena konten saya itu udah sampai di Amerika, udah sampai ke Jepang, udah sampai kemana-mana. Jika kau berdebat tidak menggunakan ilmu tentang agamamu, maka saya pastikan umat Kristen yang mendengarkan konten saya nantinya setelah saya up di YouTube akan membuat mereka itu pada mu'alaf dan meninggalkan agamamu. Mendengarkan kamu yang kayak orang gila. Ditanya apa, jawabanmu apa. Saya tanya samamu. Kamu adalah orang yang mengimani Yesus dan Bapa itu adalah satu. Kenapa lagi larinya menyerang saya? Saya tanya, ini mengenai keimananmu yang harusnya kamu bangga
ada umat lain yang mempertanyakan imanmu. Karena kenapa? Di dalam agamamu ada satu perintah dari gereja untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Paham? Jadi ketika saya tanya tentang imanmu, harusnya kamu menginjili saya. Bukan kebalik, saya yang menginjili kamu. Kamu katakan Bapa dan Yesus satu. Pertanyaannya, ketika Yesus dilahirkan ibunya, apakah Bapa juga ikut dilahirkan oleh ibunya? Kalau dia itu adalah satu. Apa jawabanmu? Kenapa larinya ke saya? Cobalah, gunakan akal sehatmu. Ingat, voice note kamu ini akan didengarkan seluruh dunia. Dan itu kau mewakili agamamu Kristen. Paham? Perlu kau ketahui, dan harus kau ketahui, apa kau sudah bertanya kepada bapak dan mamamu? Tanya dulu dong, ayo dong. Ayolah, aku penasaran dengan penglihatanku ini, bahwa aku melihat, dan ini masih dugaan sih, belum tentu benar. Coba kau tanya dulu sama mama dan bapakmu, apakah kau berasal dari vagina ibumu atau berasal dari vagina ibu orang lain? Yang kedua yang kau tanya, coba kau tanya, apakah kau ini dilahirkan berdasarkan keinginan bapak dan ibumu atau tidak? Itu. Tapi itu hanya dugaan. Tapi silakan kau tanya dulu lah sama mamamu dan bapakmu. Ingat, ting. Sekali lagi saya sampaikan kepadamu, kamu mewakili agamamu Kristen. Maka sejatinya, sebagai seorang debaters yang mengaku pengikut orang suci yaitu Yesus, yang mengaku mengkitabkan kitab suci yaitu gospel, kamu layaknya berbicara sesuai dengan orang yang beriman. Orang yang betul-betul memiliki penguasaan terhadap agama dan kitabmu. Bukan dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena voice note kamu ini, suara kamu ini akan saya up di YouTube. Ya. Dan seluruh Indonesia minimal akan mendengarkan penjabaranmu dari pertanyaan saya. Kamu jangan ngeles. Kalau memang tidak bersatu Yesus dengan Bapa, kamu jangan paksakan. Karena memang Yesus dan Bapa itu tidak satu. Yesus dan Bapa sudah mengakui Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Artinya tidak ada Bapa pada diri Yesus. Rohnya Yesus ketakutan kepada malaikat. Artinya tidak ada Bapa pada diri Yesus. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya. Tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Artinya Yesus tidak bersatu dengan Bapa. Dan dalilnya sangat jelas. Katakanlah kepada saudara-saudaraku, wahai Maria, pergilah kepada mereka. Katakan kepada mereka bahwa aku pergi kepada Bapakku dan kepada Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Paham sampai di sana? Lalu kemudian Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Dia yang ada di surga, dan mengenal Yesus yang engkau utus yang ada di bumi. Jadi Yesus dan Bapa itu tidak satu. Nah, kalau kamu paksakan Yesus dan Bapa itu adalah satu sehingga Dia adalah Tuhan, maka pertanyaan saya, apakah ketika Yesus dikandung 9 bulan di dalam rahim Maria, Bapa juga ikut dikandung di dalam rahim Maria? Apakah ketika Yesus itu dilahirkan lewat selangkangan, Bapa juga dilahirkan lewat selangkangan? Ayo. Karena kamu kepepet, nggak mampu menjawab ini, kamu jangan menyerang saya. Ingat, semua apa yang kamu katakan akan ditonton oleh semua orang Kristen di dunia ini, khususnya di Indonesia. Jadi jangan kau permalukan dirimu, ya, Pendeta Ratrido Adriana. Sadarlah. Perlu kok kau ketahui, dan harus kau ketahui, yang kusuruh kau baca Yohanes pasal 1 semuanya, bukan hanya Yohanes pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 14. Makanya kau bodoh, gak mengerti dengan penjelasan singkat padat yang telah aku terangkan kepadamu. Aku menyuruhmu membaca Yohanes pasal 1. Jadi kau baca dulu, kau baca ya.
Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya itu bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus, tetapi murni karangan orang yang bukan murid Yesus. Itu yang perlu kamu pahami. Jika kemudian dikatakan di situ pada mulanya adalah firman, berarti apakah Bapa itu adalah firman? Kalau katakan pada mulanya itu adalah firman dan itu adalah Yesus, pertanyaannya apakah Bapa itu firman? Atau Bapa itulah pemilik firman? Nah, karena Yesus pada mulanya adalah firman, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Matahari pada mulanya adalah firman. Bulan pada mulanya adalah firman. Semua ciptaan pada mulanya adalah firman. Apa itu firman? Firman itu boleh perkataan, boleh kehendak, boleh keinginan, boleh instruksi dari Allah. Jadi kalau Yesus kau katakan pada mulanya adalah firman, artinya Yesus itu ada berasal dari kehendak. Nah, apakah Bapa itu berasal dari kehendak? Tidak. Apakah Allah itu berasal dari kehendak? Tidak. Tetapi dialah sang pemilik kehendak. Berarti Yesus bukan Allah. Yesus bukan Bapa. Itu yang perlu kamu pahami. Kamu mau baca sampai ayat manapun, sampai ayat 41 di Yohanes 1 itu, sama sekali bukan firman Tuhan. Sama sekali bukan sabda Yesus. Tapi itu adalah karangan belaka. Pahami itu dengan baik. Perlu kau ketahui dan harus kau ketahui. Ya harus kau baca. Kok kau bilang gak perlu dibaca? Bagaimana kau mengetahui isi tekstual dari ayat-ayat itu? Satu perikop lengkap dari ayat itu, maksud dan tujuannya. Bila kau tidak membacanya, kau ini ngelantur saja. Jangan kau anggap isi yang ada di dalam Alkitab kami itu dalam memaknai ayat-ayatnya sama dengan isi di dalam Al-Quranmu. Itu kedua kitab yang berbeda. Kalau kitabmu satu ayat bisa kalian tafsir-tafsirkan berbagai macam makna. Tidak demikian di dalam Alkitab. Kau harus membaca satu perikop pasal lengkap dalam ayat itu. Bila perlu kau membaca semua isi keseluruhan kitab itu, baru kau mengerti apa isi makna kandungan dalam kitab itu. Begitu. Jadi berbeda dengan Al-Quranmu. Jangan kau sama-samakan pemaknaannya. Jadi kalau kusuruh kau membaca, kalau mau mengerti, silakan kau baca. Perlu kau ketahui dan harus kau ketahui. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Maka penjelasannya ada di kalimat ayat-ayat selanjutnya. Baca sampai selesai. Oh, jelas bedalah antara kitabmu dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Sementara kitabmu adalah perkataan manusia. Posisi Nabi aja kagak, apalagi sebagai seorang Rasul. Mereka menuliskan hanya berdasarkan atas hasil penyelidikan. Jadi beda dong. Al-Quran adalah kalamullah, sementara gospel adalah perkataan manusia biasa. Paham? Nah, kenapa kemudian kitabmu itu harus dibaca satu perikop? Karena itulah bukti, itu karangan manusia. Sebagai karangan manusia, tentu sistematis. Tuliskan pembukaan, kemudian pengantar, kemudian isi, kemudian penutup. Nah, itulah karangan manusia. Karena dia disusun ceritanya, maka dia merupakan cerita dongeng manusia. Namun meskipun demikian, coba kamu lihat kitab Kejadian, kitab terjemahan yang kau ambil dari kitabnya orang. Ya, meskipun itu dongeng, meskipun itu karangan, tetapi tetap aja salah. Dikatakan di hari pertama sudah ada matahari, sementara matahari nanti diciptakan di hari keempat. Itulah bukti bahwa kitabmu itu bukan firman Tuhan, tetapi hanya rangkaian terjemahan kitabnya orang Yahudi, kemudian ditambahi dengan karangan-karangan manusia di dalam kitab
yang di kanon atau kitab kanonik. Itu yang perlu kamu pahami. Sementara Al-Quran diwahyukan sesuai dengan kebutuhan manusia pada kala itu. Apa yang terjadi? Allah tuntun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan atas pengajaran wahyu yang diterima pada saat itu. Jadi Al-Quran itu ada asbabul wurud, ada asbabul nuzulnya. Sesuai dengan apa yang terjadi pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah kemudian yang disampaikan. Makanya di dalam kitabmu dikatakan, beliau sang penghibur tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia katakan. Jadi tidak dia berkata apa-apa sehingga dia membentuk sebuah cerita dongeng kayak kitabmu. Tidak. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi misalnya jam 7 pagi menghadapi tentang jual beli di tengah-tengah masyarakat. Maka Allah mewahyukan innamal bai'u antaradin. Jual beli itu sah kalau bila suka sama suka. Nah, jatuh jam kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan orang yang mempertanyakan tentang wahyu Al-Quran. Lalu kemudian Allah mewahyukan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi di dalam satu Al-Quran itu pewahyuan Al-Quran itu tidak runut seperti kitabmu cerita dongeng. Jadi kitabmu itu memang dicerita di dalam bilik, di dalam sel penjaranya Paulus. Dituliskan dia, nggak ada kerjaan, nggak pernah ketemu orang. Mencatatlah dia, bikin surat. Mulai dari A sampai Z ditulis, dikirim ke jemaat-jemaat. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran diwahyukan berdasarkan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Arab kala itu. Paham? Dalam satu hari ada masalah jual beli, ada masalah perceraian, ada masalah riba, ada masalah kewarisan, ada masalah perang, ada datang lagi tamunya Rasulullah Muhammad SAW berbicara tentang kerukunan antar umat, diwahyukan lagi antara kerukunan umat. Kemudian datang lagi sahabat-sahabat yang mempertanyakan, dia ada masalah, dijawab lagi oleh wahyu dari Jibril yang datang dari Allah. Sehingga Al-Quran itu tidak beraturan. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup umat manusia. Tidak seperti kitabmu. Ketika kita mencari bagaimana caranya proses kejadian alam semesta di dalam kitabnya orang Kristen. Terjemahan ya, bukan orang Yahudi ya, di terjemahannya orang Kristen. Maka di situ akan dikatakan, siang dan malam terjadi hari pertama, matahari nanti di hari keempat. Itulah dikatakan kitabmu kitab tuyul. Jadi kamu jangan samakan. Al-Quran itu kalamullah, kitabmu itu adalah perkataan tuyul. Itu yang perlu kamu paham. Perlu kau ketahui dan harus kau ketahui. Kau berbicara soal iman di sini. Kau menyangkut kata vagina. Lalu aku mengatakan tentang vagina ibumu dan bertanya, apakah kau berasal dari vagina ibumu atau tidak? Lalu mengapa kau merasa tersinggung dengan mengatakan bahwa apa yang sedang aku katakan tidaklah benar? Dari mana kau katakan apa yang aku katakan tidak benar? Seakan-akan kau mau menutupi tentang masa lalumu. Kau sedang mau menutupi tentang masa lalumu, bahwa kau itu takut untuk menjelaskannya, bahwa kau takut untuk menjelaskan kau berasal dari vagina ibumu atau berasal dari vagina ibu orang lain. Itu hanyalah sebuah pertanyaan. Lalu mengapa kau merasa tersakiti oleh pertanyaan-pertanyaanku bila kau tidak takut menjelaskannya? Seharusnya kalau kau tidak takut untuk menjelaskannya, kau tinggal menjelaskannya. Kau berasal dari vagina siapa? Apakah kau juga lahir dari keinginan bapak atau ibumu atau tidak? Atau lahir dari luar nikah? Itu kan hanya sebuah pertanyaan. Lalu mengapa kau mengatakan aku tidak beriman? Dan mengapa kau mengatakan seolah-olah kau sudah tersakiti oleh ucapanku, padahal kau yang memulainya. Kau yang memulainya tentang kata vagina. Aku hanya meneruskan perkataanmu. Lalu mengapa kau yang menangis? Sungguh terlalu. Perlu kau ketahui dan harus kau tanyakan kepada bapak dan ibumu tentang asal-usulmu.
Jadi saya tidak tersakiti oleh karena perkataanmu, tidak. Saya cuman kasihan aja umat Kristen di luar sana akan mendengarkan paparan-paparan kamu ketika ditanyai hal mendasar tentang imanmu. Kau kan menuhankan Yesus. Yesus kan itu manusia dan dia adalah anak Maria. Keberadaannya di muka bumi melalui proses kehamilan, kemudian dilahirkan. Dilahirkan gak mungkin lewat anus, tentu lewat vagina. Ini berbicara mengenai kebenaran. Nah, tadi kamu katakan Tuhan kamu itu satu dengan Bapa. Sementara yang kita ketahui Bapa itu adalah Allah, Bapa itu adalah Tuhan. Nah, ketika kamu mengakui Yesus yang adalah manusia itu adalah Tuhan karena dia bersatu dengan Bapa, wajar ketika ada pertanyaan. Jika benar Bapa itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah Bapa dan dia adalah bersatu dengan Yesus, karena kenapa ada perkataan bersatu dengan Yesus? Karena ketika ditanyai kenapa Yesus bisa mati, kenapa Yesus bisa kelaparan, kenapa Yesus bisa ketakutan, kenapa Yesus bisa dibunuh, jawabanmu kemudian adalah itu karena dia manusia. Tetapi di sisi lain, kau mengakui dia manusia 100% dan juga dia adalah Tuhan 100%. Nah, pertanyaannya, ketika ada kalimat di dalam ayat Yohanes bahwa Yesus itu dan Bapa adalah satu, saya sudah menolong Anda. Apa cara menolong saya kepada Anda? Saya sudah buktikan kepadamu. Kamu keliru, kamu salah dengan mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Kenapa? Karena di dalam banyak ayat, Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah dua. Contoh, di Yohanes 8 ayat 17 ayat 18. Yesus tidak mengatakan dia dan Bapa adalah satu. Tetapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Itu di dalam Yohanes 8 ayat 17 ayat 18. Dan banyak lagi ayat yang mengatakan Yesus itu bukan satu, tetapi dua dengan Bapa. Apa katanya dalam Yohanes? Dia katakan gini, jika kesaksianku, jika pengadilanku, jika penghakimanku itu adil, maka benar-benar adil. Kenapa? Karena aku mengadili tidak seorang diri. Nah, kalau Yesus tidak seorang diri, tetapi dia katakan, melainkan Bapa lah yang menyertai aku. Berarti Yesus dan Bapa itu dua oknum. Kemudian, jika kamu menganggap bahwa Yesus itu Tuhan karena bersatu dengan Bapa, kamu pun harus mengakui dengan ikhlas. Paulus juga itu Bapa. Paulus juga itu Tuhan. Kenapa di dalam Galatia 2 ayat 20 dia katakan, aku dan Yesus adalah satu. Aku hidup tidak sendiri lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku, sebab aku dan Yesus adalah satu. Nah, kalau Yesus dan Paulus adalah satu, Yesus dan Bapa adalah satu, berarti ketiga-tiganya adalah Tuhan. Itu cara saya menolong kamu, supaya kamu tidak mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi apa balasanmu kemudian? Kamu malah menghujat pada saya, mempertanyakan tentang kelahiran saya. Dan itu akan disaksikan oleh generasi Kristen di luar sana. Mengakibatkan iman mereka akan goyah. Kenapa? Karena itu yang saya sampaikan ini adalah fakta kebenaran. Perlu kau ketahui dan harus kau ketahui. Kau berbicara soal iman di sini. Kau menyangkut kata vagina. Lalu aku mengatakan tentang vagina ibumu dan bertanya, apakah kau berasal dari vagina ibumu atau tidak? Lalu mengapa kau merasa tersinggung dengan mengatakan bahwa apa yang sedang aku katakan tidaklah benar? Dari mana kau katakan apa yang aku katakan tidak benar? Seakan-akan kau mau menutupi tentang masa lalumu. Kau sedang mau menutupi tentang masa lalumu, bahwa kau itu takut untuk menjelaskannya, bahwa kau takut untuk menjelaskan kau berasal dari vagina ibumu atau berasal dari vagina ibu orang lain. Itu hanyalah sebuah pertanyaan. Lalu mengapa kau merasa tersakiti oleh pertanyaan-pertanyaanku bila kau tidak takut menjelaskannya? Seharusnya kalau kau tidak takut untuk menjelaskannya, kau tinggal menjelaskannya. Kau berasal dari vagina siapa? Apakah kau juga lahir dari
keinginan bapak atau ibumu atau tidak, atau lahir dari luar nikah? Itu kan hanya sebuah pertanyaan. Lalu mengapa kau mengatakan aku tidak beriman? Dan mengapa kau mengatakan seolah-olah kau sudah tersakiti oleh ucapanku? Padahal kau yang memulainya. Kau yang memulainya tentang kata vagina. Aku hanya meneruskan perkataanmu. Lalu mengapa kau yang menangis? Sungguh terlalu. Perlu kau ketahui dan harus kau tanyakan kepada bapak dan ibumu tentang asal-usulmu. Ya, itu juga bisa saya tanyakan kepadamu. Apakah kamu itu betul lahir dari vagina ibumu? Atau jangan-jangan kamu lahir dari anus ibumu? Kan gitu. Jadi kamu mengajak saya berdiskusi, ini malah larinya ke sesuatu kekonyolan, dan itu tidak layak kita diskusikan. Kenapa yang sedang kita perbincangkan ini adalah manusia Yesus yang dilahirkan oleh ibunya yang kemudian dituhankan. Kalau saya dilahirkan oleh ibu saya dan saya tidak dituhankan. Jadi tidak ada kaitannya. Ini cara kamu aja untuk menyembunyikan identitas Tuhanmu. Karena identitas Tuhanmu itu sesungguhnya bukanlah nabi dari utusan Bani Israel, yang diutus kepada Bani Israel, tetapi adalah Dewa Zeus yang menjelma menjadi Plato, yang juga dianut dari saduran penyembahan berhala, Dewa Horus, Atis, Krishna, dan seterusnya. Maka sengaja kau menutupi itu dengan menyerang pribadi. Gitu loh. Saya juga bisa bertanya samamu, apa kamu yakin? Apa kamu hadir pada saat kamu dilahirkan oleh ibumu dan betul-betul kau melihat bahwa ibumu lah yang melahirkan kamu, bukan ibu tetangga? Kan gitu. Tapi kita tidak sedang membahas itu, kawan. Kamu kelihatan sekali menutupi sesuatu. Makanya tinggalkan Tuhan yang dilahirkan oleh manusia. Beralihlah kepada Tuhan yang diperkenalkan Yesus kepada Bani Israel, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi, atau Hasem yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam bahasa Al-Quran disebut Allah subhanahu wa ta'ala. Udah selesai. Jadi kita tidak perlu hujat-menghujat, kan gitu. Kita ini orang terpelajar. Berani Anda masuk ke ranah debat teolog, berani Anda dikuliti sembahan Anda, saya pun demikian. Jangan giliran dikuliti kesembahan Anda menyerang pribadi saya. Gitu. Karena itu tidak layak. Sebagai orang yang berilmu, tidak layak menceritakan tentang ibu kita. Tidak layak menceritakan tentang ibu kamu. Karena kita sedang berbicara mengenai kebenaran. Bukan saling caci maki. Dan ingat, saya terjun di dunia debat itu bukan berdasar atas kebencian terhadap kalian. Tetapi sebaliknya, justru karena saya sayang sama kalian. Kau harus tahu, saya ini aktivis. Ya, saya megang banyak perusahaan. Ini saya harus utarakan samamu. Ya, saya ketua Mualaf Center Sulawesi Selatan. Saya supervisor di salah satu anak perusahaan BUMN. Saya direktur utama di PH, ya, di perusahaan pembuatan film. Saya direktur utama di tempat sebuah wisata yang lagi viral-viralnya di Sulawesi Selatan. Saya juga adalah direktur utama di PT saya sendiri yang bergerak di bidang properti. Jadi tidak ada waktu saya sebenarnya untuk mengajarkan kamu kebenaran. Ya, tetapi karena saya sayang berdasarkan atas kasih, saya merasa terpanggil untuk menyelamatkan kamu, menyelamatkan kalian semua untuk tidak menyembah kepada apa yang diajarkan oleh Roma. Bukan Yudaism yang mengajarkan kalian menyembah Yesus. Yang mengajarkan kalian itu adalah Romawi. Andai saja pengajaran Kristen itu benar, adalah bersumber dari ajaran para nabi-nabi, maka yang memproklamirkan tentang Kristen sekarang adalah Bani Israel secara global. Bukan Romawi, bukan Eropa. Layaknya Muhammad SAW itu adanya di Arab, kejadiannya di Arab, sejarahnya di Arab, lahirnya di Arab, matinya di Arab, pengajarannya di Arab. Semua risalah-risalah yang diterima dari Allah dilakukan, dilaksanakan, dipraktekkan di Arab sana. Apa yang terjadi kemudian? Arab menjadi markas, Arab menjadi pusat
pengajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya Kristen pun begitu. Yesus lahirnya di mana? Dia mengajarnya di mana? Dia matinya di mana? Dia bangkitnya di mana? Dia mengajar di mana? Harusnya disitulah yang menjadi pelopor pengajaran Yesus. Tapi faktanya justru munculnya di Eropa, munculnya di Romawi yang jadi pusat. Itulah bukti bahwa pengajaran yang kamu ajarkan bukan berasal dari para nabi. Sehingga kamu ketika ditanyai, apakah Yesus ketika dia keluar dari rahim ibunya, keluar bersama dengan Bapa dari rahim karena dia adalah satu? Jawabmu kemudian menghujat saya, menghina saya, menyudutkan saya, menceritakan kedua orang tua saya. Itulah buktinya. Biarkan publik yang menilai bahwa ketika kamu terpojok tentang ketuhananmu, harusnya kamu bangga mengajarkan, menginjili saya. Tapi sebaliknya, kamu melakukan cara-cara yang tidak baik. Karena itu, tinggalkan agama yang membuat kamu gila. Wah, ini sih udah nggak sehat ini ya. Debat-debat aja pakai dalil ayat, nggak usah pakai bawa-bawa ibu, orang tua. Ini nggak sehat ini. Ya, nggak sehat ini. Tolong di-kick aja ini, orang nggak sehat. Karena debatnya membawa dan menghina seorang ibu. Kayak dia nggak pernah punya ibu aja ini. Tolong di-kick aja ini, Sirban Tuti Martolo. Perlu kau ketahui, dan harus kau ketahui, kenapa kau yang merasa tersakiti. Itu kan sebuah pertanyaan. Itu sebuah pertanyaan sama seperti apa yang dia tanyakan. Nona, Butet, kau ini bagaimana? Mengapa kau yang jadi nangis dengan hal itu? Dia yang memulai dan kau yang membela. Kau itu gadungan, terlalu banyak menjilat dan dibayar oleh nasi bungkus. Berapa banyak sih nasi bungkus yang kau terima satu hari oleh si Zulkifli M. Abbas itu? Hah? Oke, para sahabat sekalian, kita menyaksikan betapa seorang debaters yang menyandang lulusan teolog ya, S2 katanya, mencerminkan, memperlihatkan, mempertontonkan bagaimana rendahnya kemampuan mereka mempertahankan konsep iman mereka ketika ditanyai. Padahal pertanyaan saya itu sangat mendasar. Akan tetapi dia kaget, dia shock dengan pertanyaan itu, sehingga lidahnya keluh untuk menjawab, dan solusinya kemudian adalah menghujat dan menyerang pribadi. Ya, silakan Anda menilai, baik saudara-saudara saya yang Kristen, lebih-lebih saudara-saudara saya yang Muslim. Saudara-saudara saya yang Kristen, saya nasihati ya, saya ingatkan kepada Anda bahwa silakan cintai, sayangi, gandrungi, lakoni, imani, yakini, dan seterusnya tentang agama Anda. Silakan. Tetapi satu pesan saya, apakah hanya berdasarkan iman? Apakah hanya berdasarkan percaya? Apakah hanya berdasarkan ikut, kemudian Anda sudah dijamin masuk ke dalam surga? Tentu tidak. Yang membuat seseorang itu bisa masuk ke dalam surga adalah ketika manusia itu beriman dengan menggunakan akal sehat. Untuk itulah kemudian silakan Anda bandingkan dengan ajaran Yesus dan apa yang Anda anut sekarang. Dalam pesan Yesus, tidak semua orang yang menyeru saya Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Sekarang, apakah Anda menyembah Yesus itu berdasarkan atas kehendak Allah yang ada di surga? Tidak. Apakah Anda makan babi atas kehendak Allah yang ada di surga? Tidak. Apakah Anda beribadah hari Minggu berdasarkan atas keinginan Bapa yang ada di surga? Tidak.
Apakah Anda merasulkan Paulus berdasarkan atas kehendak Bapa yang ada di surga? Tidak. Apakah Anda tidak disunat berdasarkan atas kehendak Bapa yang ada di surga? Tidak. Dan apakah Anda menolak kebenaran Islam berdasarkan atas kehendak Allah yang ada di surga? Juga tidak. Untuk itulah kemudian, kalau Anda tidak ingin masuk ke dalam ajaran agama Islam, itu hak Anda. Tapi saya sarankan lebih baik Anda ateis daripada Anda mempertuhankan sosok makhluk yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Saya kira seperti itu dari saya ya para sahabat sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya konten ini. Kita melihat bagaimana seorang pendeta lulusan teolog yang mencoba untuk keluar dari konteks pertanyaan. Padahal dari atas dia sudah mencaci maki banyak orang sebelum saya tanggapi VN-nya. Saya mengajak dia untuk menyadarkan dia tidak ada Tuhan yang dilahirkan oleh manusia. Mustahil Tuhan yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang murkanya menyala-nyala, kemudian dilahirkan menjadi seonggok bayi Yahudi tidak berdaya, dibunuh, diseret, ditampar oleh Hansip Romawi. Itu mustahil. Untuk itulah kemudian, yuk kita beragama dengan menggunakan akal sehat. Di dalam Matius, Yesus sudah pesankan, jika engkau ingin selamat, maka kasihi Tuhanmu, kasihi Allahmu, dengan segenap akal pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap akal sehatmu. Tinggalkan keegoan, tinggalkan fanatisme buta, karena itu tidak akan menyelamatkan kamu. Demikian dari saya, salam satu Tuhan, Zulkifli M. Abbas, sang penginjil jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.